Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu selalu berputar dengan romantisnya. Setiap kita selalu pun disibukkan dengan bermacam ragam aktivitasnya. Namun sebagai insan kamilan, sebagai mukmin sejati, cita-cita kita hidup itu tentu tak lepas dari yang namanya selamat dunia, selamat juga akhirat. Begitu kan Pak ya? Itu yang selalu kita aminkan doa imam. Itu yang selalu kita angkat tangan kita selesai bermunajah kepada Allah. Salah satu lafaz doa yang kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamatkanlah kami ya Allah, hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Seiring baca doa Allah sama tabiang. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ternyata yang kita ucapkan itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Sering kita sampaikan, ini semuanya butuh yang namanya perjuangan berat, butuh yang namanya ijtihad. Makanya pesan ulama kita, ijtihad, kita ulangi lagi dalam sebuah al-muqalah itu, ijtihad wala taksa wala taku ghafilan Wanada batal aku galiman yatakassal.
Setiap orang yang berjuang, yang berusaha, ndak ada serimu di sinan maleh. Seorang pelajar, nggak boleh dia bermalas-malasan. Seorang yang ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, dia akan jauhkan sifat bermalas-malasan. Kalau ada itu bagi dirinya, fanada batal aku baliman yatakasal. Buah dari dia bermalas-malasan tadi itu adalah menyesal. Masyiral muslimin rahimahullah. Langkah untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, mendapatkan keselamatan fit dunia wal akhirah. Dalam hal ini insya Allah waktu yang singkat kita akan coba sampaikan. Yang pertama sekali, seorang mukmin sejati ingin mendapatkan selamat fit dunia wal akhirah, tentu di dunia dulu dia apa? Tidak bisa langsung ke akhirat, karena kakinya berpijak di atas buminya Allah. Makanya bagi ulama menyampaikan bumi ini yang kita pijak hari ini, yang kita tempat menghirup nafas adalah tabungan kita. Apakah tabungan untuk dunia saja? Tidak, tapi juga untuk tabungan kita di akhirat. Yang pertama kita harus tahu dulu apa tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup yaitunya tentu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridhonya Allah yang kita dapatkan, ini sudah kita pegang satu langkah. Oh, Allah sampaikan dalam firman, salah satu firmannya surat Adz-Dzariyat ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ibadahnya betul-betul lillahi ta'ala, tentu akan mendapatkan ridho dari Allah. Bapak muslimin rahimahullah, ridho dari Allah. Jadi di dalam kita hidup, apapun bentuk aktivitas kita, kegiatan kita, profesi kita, asalkan kita tahu dan sadar bahwasanya kita itu hidup adalah untuk ridhonya Allah, insya Allah kita gak bakalan melakukan penyelewengan. Kita lihat di dalam surat firman Allah, surat Al-An'am 126. Dan itu yang menjadi pegangan kita kemarin. Pada Jumat bulan yang lalu kita pernah singgung ayat ini. Potongan kalimat doa iftitah yang ada dalam surat Al-An'am itu, inna salati, sesungguhnya hidupku, wa nusuki, dan amal-amalku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, dalam rangka mengingatkan kita tadi, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jadi selagi kita sadar apapun bentuk aktivitas kita, keadaan kita, profesi kita, sesibuk apapun kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup adalah mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Kita pemimpin, pasti kita tahu apa yang dipimpin. Kita seorang pelajar, dia akan memegang amanah dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari gurunya. Dia akan pergunakan waktu sebaik mungkin. Al-waktu kasyafin ilam taqta'ahu wa qata'aka. Kembali lagi, kalau dia tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ujung-ujungnya nanti dia akan menyesal. Dia baru nak mengaji disuruh dapat mengaji disuruh ingin nolah, disuruh belajar serius awak menonton. Kini mungkin tak terasa, tapi nanti anak-anak kami, anak-anak apa, coba tanya apa-apa. Masing-masing beliau yang sudah jauh merasakan asinnya garam, dia akan bisa tanyakan itu. Pertama,
Sadar sesadar-sadarnya tujuan kita hidup adalah mencari ridhonya Allah, bukan karena yang lain. Walaupun kita tidak pemimpin, tapi setidaknya kita pemimpin untuk diri kita. Fi ay makanin kana, dimanapun kita berada. Jadi kalau itu konsep pertama Pak, walaupun ada kesempatan yang mendukung kita di suatu sisi, kita tidak bakal ngambil barang orang, kita tidak bakal curi, kita akan tidak bakal nyakitin perasaan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimahumullah, tahu kita fungsi kita hidup. Apa fungsi kita hidup? Khalifah, seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca ayat 30 tadi. Ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat akan menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin. Jadi sekali lagi, dimanapun kita berada, kita ingat ini, bahwasanya apapun yang kita lakukan nanti semua, walaupun kita memimpin, akan diminta pertanggungjawaban. Umurmu kamu gunakan untuk apa saja? Harta yang kita dapatkan dari mana? Dan bahkan harta ini yang paling banyak pertanyaan nanti di yaumul akhir. Dari mana kita dapatkan? Untuk apa kita gunakan? Ilmu untuk apa saja kita gunakan? Adakah kita salurkan kepada yang berhak untuk menerimanya? Jadi fungsi. Yang ketiga, kita tahu tentang pedoman hidup. Apa kita pedoman hidup? Al-Quran dan hadis. Ini tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah tahu 5 waktu itu kewajiban kita, Allah yang nyuruh, Rasulullah yang menggambarkan, mencontohkan kepada kita, mari kita ikuti. Jangan ditambah salat kita banyaknya, jangan ditambah-tambah, dan jangan dikurang-kurangi tanpa ilmu yang hanya kita jalankan nalar saja, tidak boleh. Itu ketika kaum muslimin rahimahullah. Kemudian kita harus tahu siapa teman hidup kita. Arti kecil teman hidup di sini yang memberi penyelamatan kepada kita. Ada satu kalimat yang menyatakan khairul ashabi. Nah ini dia. Mayyadulluka alal khair. Bapak kaum muslimin rahimahullah, kalau ada di dalam bergaul anak-anak kami terutama, ada yang memberikan kita nasihat, ada yang memberikan kita sebuah masukan. Benar itu nyatanya. Oh jangan katanya sosok anti bang, manakah itu jawabannya? Ayo coba kita ikuti. Khairul ashabi, sebaik-baik temannya itu adalah teman yang menunjukkan kita. Wajadulka alal khair, menunjukkan kita kepada yang baik. Nak dikatu galak, dan kita berpinti siapa kawan. Ini dimana kita dapatkan konsep dinul Islam. Kemudian dasar hidup kita yang kelima. Apa dasar hidup kita? Tentunya dinul Islam. Bapak kaum muslimin rahimahumullah, begitu indah kita memeluk agama Islam. Untuk itu keindahan yang sudah kita dapatkan sedikit banyak kita salurkan, estafetkan kepada generasi kita. Pelihara generasi kita. Jangan waksi yang sembahyang, jangan waksi beribadah, jangan waksi pandai baca Al-Quran. Ajak anak-anak kita. Mudah-mudahan hidup kita terselamatkan juga di dunia dan akhirat. Yang terakhir, kita tahu hendaknya musuh hawa. Serpo dalam berjalan Pak, berjalan malam tanpa ada sebuah penerang, kita tidak tahu jalan. Tapi kita punya setan, kita pergunakan. Kita hidup pun juga punya musuh. Siapa musuh kita? Syaitan. Betapa banyak firman Allah yang mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Salah satu dalam firman Allah surat Yasin. Punya ini domir kepada syaitan. Syaitan ini akan mencari teman kita sebanyak-banyak untuk menemani dia nanti dalam persidangan Allah. Mudah-mudahan Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, dengan usia takwa yang singkat ini semuanya saling berkaitan. Kita peliharalah 6 ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, hayataka qabla mautika, hidup kita masih dikandung badan, masih banyak jalan untuk kita berjuang. Ijtihad wala taksal, berjuang yang tidak ada bermalas-malasan. Tidak untuk dunia saja, bahkan akhirat kita juga hendaknya, demi mencukupi tabungan amal kita di akhirat nanti. Banyak maaf aku lupa dan astaghfirullah, fastabiqul khairat kullu yawm, faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله نبي عباده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.